Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, kita iseng-iseng hari ini ya. IWB akan mencoba komparasikan keduanya walaupun beda konsep, beda segmen, beda pokoknya beda lah jenenge situ adventure, situ sport fairing kok. Tapi ramah masalah, Cak. IWB hari ini coba pengen komparasi, ternyata banyak sekali komponen yang beda dari kedua motor ini. Motor yang secara official dikatakan motor Eropa, sementara ini motor Jepang, dan keduanya memang diracik dengan komponen yang berbeda pula. Nah, saya bisa perhatikan dari sini, ya kan? Wah, satu silinder musuh 4 silinder, tapi yang pasti, Cak, kalau dari cc ini gila banget, gede banget nih cc-nya, 390. Jadi ini adalah kubikasi yang memang cukup besar, kubikasi yang pastinya akan membuat sampean terjengat-jengat kalau nyetir motor ini. Nah, Cak, yang jelas Kang Mas, kalau saya melihat kedua motor ini memang beda konsep dan juga beda komponen. Tahu nggak sampean, ketika IWB bedah satu persatu ternyata komponen yang diracik atau dicangkokkan KTM itu memang beda banget dengan Jepang. Jadi kalau ZX 25R ini contohnya aja ya, suspensi yang ZX menggunakan Showa, kemudian untuk yang KTM menggunakan WP. Dan WP-nya cukup gede ya, WP Apex, dan itu ukurannya 43 mm, bahkan dari pengeremannya juga beda. Pengeremannya di mana untuk Jepang ya berada di posisi kanan ya untuk yang ZX Ninja, kemudian yang KTM Adventure itu di sebelah kiri, dan juga supplier vendornya beda, di mana untuk yang ZX menggunakan Nissin, sementara untuk yang ini yang KTM ini menggunakan Baibre. Jadi Baibrembo, ciri khas daripada motor Jepang, Cak. Nah, sorry motor Jepang, motor Austria atau motor India lah rata-rata menggunakan Baibre. Jadi kalau kita lihat seperti ini sosoknya. Nah, jadi memang beda banget ya radial monobloknya. Sudah 4 piston, gede banget Kang Mas. Gile, mantap tenan. Makanya direm jet sedilo langsung apa sedikit colek ses gitu langsungan. Nah, sementara di bawah sini saya perhatikan ada semacam metal di sini ya. Jadi ini lihat, saya perhatikan di sini. Ini mah untuk memproteksi header daripada knalpot ya. Jadi biar kalau membentur sesuatu terlindung. Dan ini memang kalau kita lihat mountingnya gila nih. Jadi mountingnya tuh ada di sini, mountingnya tuh bener-bener tebel ya, kita perhatikan tebel banget. Dan ini pastinya akan mampu melindungi knalpot, Cak, dari benturan batu-batu iseng-iseng ya kan. Nah, jadi gitu. Sementara ya kalau kita lihat dari Ninja ZX ya, wah piye, Cak, kentu hijau ganteng kalau mau sampean. Ganteng urung. Nah, jadi ini iseng-iseng ya. Kita akan coba lihat dari samping seperti ini. Jadi sampai bisa membayangkan dimensi daripada kedua motor yang beda. Yang pasti beda ini, beda genre, beda segmen, beda peruntukan. Nah, ya kan, dari samping dan belakang. Piye Kang Mas, sama senang yang hijau apa yang orange ya. Nah, kalau dari samping kanan seperti ini, Cak. 4 silinder sama 1 silinder. Ninjane langsung ke banteng Kang Mas tingginya Mas. Tapi padatnya sih nggak kalah padatnya tuh. Aduh rek, loro rek ini. Nah, ini lihat dari sana. Tuh. Kita lihat dari atas seperti ini. Nah. Dan memang Kang Mas kalau sama nanya ke IWB, bagaimana sih kelebihan dari motor 4 silinder itu ya, halusnya, engine-nya halus banget. Jadi kalau sampai nanya ke IWB, Green to Gijo ini benar-benar gila. Kalau sampai pakai motor ini halus banget. Jadi semakin colek itu kayak nggak ada getarannya. Memang, Cak, semakin banyak silinder itu semakin halus. Itu sudah basis teknis ya. Jadi nggak usah dikomplain, nggak usah dibandingin sama 2 silinder, tetap beda. Tapi torsinya rada lemot. Jadi memang begitu, Cak. Itu sudah hukumnya. Tapi kalau sama colek atasnya RPM 8.000 ke atas, wah wes kaya wong kesetan ngetirang, kesurupan, Cak. Sementara kalau ini, nah ini 1 silinder, saman akan merasakan motor ini bawahnya gendeng kendir tenan. Ini 390 cc, kalau IWB betot tuh, waduh, ini jabrik rambut sampean, Cak. Jadi ban itu kayak ngangkat-ngangkat, saking namanya akselerasinya gila kendir tenan. Pun akselerasinya itu edan. Saman kalau ngerasain 1 silinder dengan kubikasi 390, artinya kan silinder headnya gede banget kan. Sak tampah Kang Mas masih saman bongkar ini ya. Namanya silinder headnya pas gede banget ini pasti nih. Nah, pasti sini gede banget. Tapi memang yang jelas, Cak, kelemahan daripada satu silinder adalah atasnya. Jadi kalau bawahnya jengat banget, tapi atasnya dia pasti agak ngempos, itu pasti. Karena memang hukum daripada teknis lagi.
Sementara yang sono, yang Ninja ZX, yang Green to hijau pasti enggak. Dia bawahnya lelet, tapi kalau sudah ngacir gitu, waduh itu jengat lah, memuaskan diri ya, bosan memuaskan diri. Nah kalau yang ini begitu, dan juga getarannya pasti akan cukup terasa. Getarannya terasa karena kenapa? Ya kan satu piston cak, gedenya segini, gede banget segini ya. Sama piston kecil-kecil ada 4. Ini kan kecil-kecil ada 4 dan juga hanya 250 cc. Pasti lebih halus, getarannya lebih lembut. Kalau ini getarannya brrrr, generasi brrrr, tapi ya itu tadi puas sampean betotnya. Jadi ya itulah sebuah konsep motor yang berbeda dan semuanya disesuaikan dengan selera sampean. Tapi memang ini yang paling keren sih dari BB ini ya, lampunya nih. LED-nya itu waduh kalau nyala mantep banget. Oh ya, kita akan coba bedah ya dari komponen KTM ini karena gila nih komponennya keren-keren ya. IB harus bongkar ke sampean semuanya biar tahu bahwa kedua motor itu memang antara Jepang sama Austria itu beda. Dan sama juga harus tahu bahwa saat ini pun KTM tidak pernah menggunakan komponen Jepang. Rata-rata mereka tetap pede dengan komponen yang mereka buat seperti suspensi RC16 ya. RC16 MotoGP tetap menggunakan upside down dari WP. Jadi semua suspensinya, termasuk framenya tidak menggunakan parameter. Tidak seperti Ducati yang akhirnya nyerah dengan monokoknya. Tapi untuk yang KTM tetap mereka pede dengan tralis dan ternyata WP berhasil melakukannya. Loh kok WP cak WP loh? Iya cak, saman baru ngerti toh. Karena sasisnya itu memang diracik oleh WP. Nah ya baru ngerti toh. Jadi Kang Mas di MotoGP pun frame bukan hanya MotoGP, frame daripada KTM itu diracik oleh WP. Rumah produksi jadi satu dengan suspensi. Jadi kalau sampai nanya kenapa mereka bisa sangat baik, itu tadi dengan satu rumah produksi terintegrasi secara kalkulasi lebih enak. Karena beda company dengan satu company kan beda pastinya. Hasilnya sama lihat sendirilah KTM. Semakin menggila toh, ya, jos gandos kan. Nah, jadi ngono, kita akan coba bedah ya. Dari komponen-komponennya bongkar IBB supaya sampean tahu seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini ada tulisannya do not place any combustible. Maksudnya ada jangan naruh sesuatu yang mudah terbakar yang bisa memicu kebakaran. Di sini coolant-nya. Menarik ya, coolant-nya cukup simple. Biasanya kan kalau motor-motor lainnya di bawah sini kalau motor Jepang ya. Di bawah sini, tapi kalau untuk yang ini untuk yang KTM ini enggak. Jadi samping di bawah sini. Jadi ini ada filter udara. Box filternya, terus kemudian di sini ada box pada botol daripada coolant-nya ya. Ini maksimal posisinya. Oke, jadi itu sekilas yang menarik. Kemudian footstep-nya cak, saya perhatikan di sini footstep-nya juga. Nih kalau kita lihat footstep-nya ini berdasarkan apa ya? Sebenarnya sebelumnya sih IWB sudah sampean semuanya tentang ini, tapi ini kan beda ya. Kita akan sedikit membahas mengenai teknisnya. Nah, kenapa footstep-nya ini yang belakang dibuat dari plastik? Satu cak, kelemahan daripada babet adalah ketika sampean menggunakan motor, kemudian biasanya kan akan tergores daripada tumit sampean dengan sepatu atau apa. Nah, kalau menggunakan model yang ini, babet seperti ini, full kayak ini ke atas, maka potensi untuk scratch ataupun lama-lama terkikis itu terbuka lebar. Dan ini akan memberikan ya visual jelek ya, kurang bagus ya. Makanya untuk KTM memberikan plastik ini. Jadi in case kalau nanti sampean taruhlah nih ya, wes gue serak kabeh ya, gasru kabeh welek, nah sama bisa beli ininya sendiri terpisah. Jadi plus minus sih. Dan ini lentur, yang penting kan bisa memproteksi kaki supaya nggak ninggol di sini. Jadi itu ya. Lalu untuk mekanisme daripada apa namanya persneling ya cukup unik ya menurut IWB, karena persnelingnya seperti motor-motor trail di mana dia ada spring returnnya di sini. Jadi persnelingnya itu bisa ditekuk. Nih ya kan. Jadi ini menarik karena kalau untuk motor adventure rata-rata sih untuk motor Jepang jarang sih yang bisa balik begini. Ini adventure ya, bukan yang trail ya kita ngomonginnya. Oke, lalu di sini juga kalau kita lihat sudah ada apa namanya? Oh bukan sih, ini sudah ada cover ininya. Ini biasa sih kalau yang ini sudah ada cover springnya. Jadi supaya kotoran nggak masuk. Dan kalau kita perhatikan yang menarik lagi adalah di bagian sini cak, knalpotnya. Nah knalpotnya ini kalau kita lihat, nih di sini ada tulisannya apa nih? KTM bla 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 lah ya, ada kode-kodenya gitu. SM Auto Mitsui loh. Sebentar itu kok ada nuansa Jepangnya, Auto Mitsui. Jangan-jangan kolaborasi sama pabrikan Jepang nih, Cak. Nah, kayak gitu, Cak. Enggak tahu ya, sih enggak tahu sih kalau ini. Ya, maksudnya apa? KTM Mitsui. Dan juga kalau kita lihat di sini ada kayak semacam apa ini ya? Kok ada kayak apa? Ketrikan-ketrikan gitu ya.
nggak tahu ya ini fungsinya apa. Kalau ini oksigen sensor yang jelas ya. Lalu yang menarik lagi adalah nih, memang sih finishing dari sininya yang kurang cakep nih WB sih. Ini masih kelihatan kasar banget ya. Jadi ini memang sih kalau kita ngomong finishing masih banyak beberapa poin yang ada rasa-rasa Indianya yang rada kasar gitu. Tapi nggak masalah sih, hanya visual aja sih. Ini kayak ini nih ya kan. Jadi lihat nih. Jadi kayak nggak rapih gitu ya untuk kipasnya, dan juga bagian paintingnya di bagian ini body untuk radiatornya. Oke, jadi ini aja sih, lain-lain sih oke sih, karena memang untuk harganya termasuk murah nih motor asli. Untuk harga 390 cc ya, 400 cc lah kita sebutnya. Dan yang keren ini apexnya nih, gila, springnya gede banget ini, gede banget. Dan yang jelas dia tidak model Proling ya atau monocross, tapi dia langsung dicangkokkan ke sini. Tapi herannya cukup lembut sih Hayyonanya nih, langsung ke swing arm. Lalu kalau kita lihat di sini, Cak, ini plastiknya ya. Jadi Adventures tulisannya, dan kalau kita lihat di bagian bannya sudah menggunakan matte sealer. Bawaannya wis matte sealer, Cak, gendeng enak tenan nih. Bannya oke sih. Sudah radial, Cak. Matte sealer radial. Gelap ya, sama-sama perhatikan ntar ya, kan nyala, agak terangin dikit. Nah, matte sealer radial, nah ya kan, steel radial. Nih, sama-sama lihat nih matte sealer. Ada logo gajah nih, nggak tahu nih, mungkin heavy duty maksudnya, Cak, ya, gajah ini. Jadi jangan kaget kalau ada logo gajah. Dan ini tubeless yang pasti. Ukurannya kalau kita lihat ukurannya 130/80, ring 17 ya. Jadi ini sekilas info buat sampean semuanya. Di sini ada indikator untuk settingan daripada kekencangan rantai ya. Jadi jangan terlalu kencang dan sebagainya, ada petunjuknya. Ini covernya dari plastik dan solid, plastiknya yang ini solid ya, keras yang ini, jadi tebel. Lalu juga kalau kita lihat di bagian sini bawah-bawahnya ini ada, nah di sini ada kayak semacam chamber ya, chamber mungkin untuk yang isi gas buang. Dan weldingnya gila nih, Cak, lihat bawahnya tuh, knalpotnya tuh, weldingnya, waduh, sangat Kang Mas, dan tenan Kang Mas. Oke. Lalu kalau untuk baut-bautnya nih, Cak, bautnya itu India banget ya, karena Ibu tahu baut India tuh ada kayak kode-kodenya di ujung sini nih. Ini juga berlaku juga pada pulsar kalau nggak salah ya. Dan ini baut-bautnya bagus sih, TBB jarang ngeselek, yang dari pengalaman pribadi ya. Terus juga oke, kita coba sini dulu deh. Nah, ini untuk sprocket gearnya. Untuk gearnya ini disuplai oleh, maksudnya ini ya, untuk rantai-rantainya ya disuplai oleh VKN ya. Jadi bukan DID atau apa. Ini cukup unik dan memang mungkin asing bagi kita untuk mereknya. Tapi sih yang jelas ini kuat, yang jelas ya, karena pengalaman belum ada keluhan sama sekali mengenai sprocket gearnya. Dan ini gearnya warna hitam dengan ukuran 45. Ini warna hitam ya. Jadi semuanya di finishing black. Lalu di sini juga ada kayak, nah ini buat ininya nih. Sebenarnya ini bisa ditambah stabilizer, Cak, di sini. Makanya diberikan oleh KTM. Jadi sama bisa beli stabilizer untuk rantainya. Bisa beli terpisah. Dan kemudian di sini ini siapa ya fungsinya? Mungkin buat pedok ya mungkin ya. Ini juga ada, wah gila banyak baut-bautnya ya. Bibi juga nggak ngerti nih buat apa nih, Cak. Nah, ini untuk settingan atau adjuster untuk rantainya seperti ini, adjusternya ya. Lalu untuk velg-velgnya, Kang Mas. Nah, velgnya yang menarik nih. Velg-velgnya memang tipis ya bentuknya ya, tapi ini jangan remehkan ya, sampai jangan meremehkan bentuk tipisnya ini. Kalau kita lihat dari sini, ini sudah ada balancernya. Jadi oleh KTM sudah di balance di sini. Nih lihat. Kita lihat dari sini, nah, ada balancernya. Lalu juga kalau kita lihat apa ya merek daripada ininya nih. Bikin penasaran juga nih, Cak, mereknya nih. Gak ada tulisannya sih, mungkin dari KTM sendiri ya. Ibu sih curiga dari KTM sendiri, karena KTM memang banyak sekali nggarap komponen sendiri. Nah, di sini ada tulisan Touretz. Nah, memang ini buat touring asalnya ya, Touretz. Nah, kayak gini. Kita akan cerahkan dikit, Touretz. Nah, lalu kita lihat dari disc belakangnya, Cak. Disc brake belakangnya ini disc brake-nya disuplai oleh orang tulisannya, Kang Mas ya. Jadi hanya ada apa namanya, ada kode, bukan kode sih, kayak logo gitu ya. Apa nih tulisannya, dan tertuliskan
3, apa nih, 3,6 ya tulisannya ya, nggak salah ya. Di sini juga ada sensor ya. Ini sensornya ini banyak banget ya, untuk jangan salah ya, untuk KTM Adventure banyak sensor. Jadi semuanya memang terintegrasi antara depan dan belakang. Disuplai oleh by juga. Jadi pistonnya ya, satu piston, dan remnya by Brembo. Jadi kalau sahabat bingung apa itu CBB by itu by Brembo. Memang ini anak perusahaan Brembo. Mereka menggarap khusus untuk motor-motor kecil ya. Jadi khusus untuk rem-rem motor kecil. Jadi itu yang bisa kita share ke sampean semuanya. Dan ini untuk yang bagian samping sebelah kanan. Ya spesial kan. Terus pokoknya sampean lihat aja ya, biar karena kita review spesial hari ini. Reviewnya review komponen ya. Asik kan, komponen. Jadi bukan review motor tapi komponen detail. Ini karena pengetahuan buat kita semuanya nih, karetnya nih, Cak. Lentur ya. Tapi tengahnya agak kopong sih sini. Nah, tapi no problem sih. Oke, sebentar, ini terlalu putih ya, sebentar. Nah, ini handphonenya keputihan nih, Cak. Keputihan warnanya. Oke. Nah, ini juga dari plastik ya. Jadi bukan dari babet. Jadi babetnya hanya segini. Di sini baru ada adaptornya, protektornya itu dari plastik. Nah, ini untuk knalpotnya rada apa ya? Dikatakan sih rada jelek sih desainnya ya, yang ini nih. Mosok ngene rek bentuknya rek. Kayak apa ya? Lagi finishingnya ujungnya juga kurang cakep di sini nih, agak kasar nih, agak kasar. Tapi kalau materialnya tebel ya. Jadi ya plus minus sih, pasti nggak ada yang sempurna lah. Tapi memang ini motor dipakainya suspensinya yang enak banget. Nah ini yang paling menarik, Cak. Ini bagian satuan knalpotnya, Cak. Jadi knalpotnya gede banget kalau saya melihat ini dari sini ya. Dari sini lari ke bawah sini, lihat tuh chambernya tuh, masya Allah. Ini chamber dari sini ya. Dari sini sampai ke sini. Nah, saya bisa lihat nih ya. Dari ujung sini sampai ke bawah sini. Ini gila nih. Ini kok buat apaan ya nih? Jadi kayak semacam apa ya? Kayak turbulensi ya. Biasanya gini, knalpot yang seperti ini itu berarti rata-rata mereka sangat fokus pada emisi gas buang yang pertama, yang kedua bisa saja mereka memang fokus pada turbulence ini powernya ya. Jadi ada semacam turbulensi exhaust yang menyimpan supaya satu akselerasinya tidak kedodoran. Jadi ini kadang-kadang ada juga yang apa ya, dihitung sama teknikalnya, sama insinyurnya dihitung, Cak. Jadi supaya itu tadi dikatakan supaya tidak lelet bawahnya, atau mungkin ada semacam ya catalytic converter, pastilah itu nggak usah ditanya oleh itu. Tapi sekali lagi ya, ini secara teknis hanya KTM yang tahu. Tapi yang jelas motor ini kalau dijambak digas jos langsung gitu. Nah ini ada tulisan KTM ya, emblemnya, ketrik-ketrikannya KTM AS View 004E1. Terus di sini ya. Nah, ini bilang tadi. Jadi knalpotnya suspensi monosoknya dia langsung di swing arm. Dan swing armnya ini apa ya? Swing armnya itu dari aluminium, Cak. Jadi diecast aluminium. Coakannya seperti ini, coakannya. Dan ada jalinannya. Jadi walaupun dicoak tetap kuat karena dia ada jalin-jalinan ini, seperti konstruksi yang dikalkulasi bener ini. Jadi nggak ada, Cak, ceritanya swing arm daripada KTM itu patah orang ceritanya, Kang Mas. Jadi swing armnya ini modelnya babet ya. Jadi bukan babet sih, kayak katanya sih klaimnya adalah aluminium yang sangat ringan. Dan kalau saya perhatikan di sini, Cak, coakannya ini memang disengaja sama mereka untuk menekan bobot. Saya bisa lihat dari sini jalinan ini. Ini bukan sembarangan jalinan, tapi memang jalinan ini diracik atau dikalkulasi secara teknis supaya dia kuat gitu loh, Cak. Jadi ini jalinan ini maksudnya tuh shape-nya ini bukan sembarang buat. Ini untuk memperkuat. Jadi walaupun dia coak tapi masih ada kayak gini-gini, ini semacam kayak kalau kasarnya bangunan itu beton, Cak. Jadi pilarnya itu dia. Makanya sangat kuat nih. Nah, ini dari sini juga lihat ya, dari covernya. Di sini ada cover plastiknya. Jadi di dalam tubnya itu, di balik springnya itu ada plastik untuk melindungi ya. Ini ada tulisannya tuh, lihat. Termasuk adalah suspensi dari WP yang memang cukup baik. Jadi untuk kelas yang tingginya pun, bahkan yang kemarin yang RC berapa kemarin, RC 8C ya, yang versi balap pun menggunakan WP Apex. Walaupun beda tipenya ya. Nah, untuk yang sekarang ini yang kita lihat, untuk yang versi ini, untuk versi kita lihat dulu ini biar agak terang nih. Nah, itu yang versi saat ini yang KTM Adventure ini sudah ada adjusternya. Jadi ada banyak tingkat, kalau kita lihat banyak banget levelnya nih. Berapa nih? Gila, ini ada 10 lebih kayaknya nih. Jadi ini yang WP Apex milik daripada KTM 390 Adventures. Nah,
Kalau saya perhatikan juga menarik ada di sini, Cak. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sasisnya pun dia modelnya knockdown, Kang Mas. Jadi modelnya itu lepas di sini dan ini memberikan fleksibilitas ya untuk pabrikan meracik sesuatu yang memang unik sih. Kenapa knockdown? Mungkin ya kalau ada problem dengan sasis belakangnya, jadi nggak akan mempengaruhi sasis lainnya. Jadi sama bisa ganti yang bagian belakang doang. Karena ini kan Adventure, kemungkinan bengkok atau apa kan terbuka. Lalu yang menarik adalah sasisnya, Kang Mas. Sama saya perhatikan di bagian sasisnya ini, wah jalinannya benar-benar luar biasa ya. Kita lihatnya jalinan-jalinannya ini memang tebel, terus kemudian ini semuanya diukur, Kang Mas. Jangan salah ini. Jadi kalau kayak kita lihat ya, semuanya weldingnya, kemudian dari sini dirajut ke sana, semuanya ada kalkulasi secara teknisnya. Makanya bagaimana sasis itu rigid, karena kunci daripada motor, kestabilan motor di luar suspensi adalah kalkulasi geometri. Nah itu yang penting, Kang Mas. Kalkulasi geometri ini praktis akan memberikan satu, kestabilan motor, dan kedua adalah kekuatan rigidity-nya. Jadi rigid untuk sasisnya. Dan yang menarik untuk KTM ini semuanya menggunakan WP. Nah, oke. Jadi itu sebelah kanan seperti ini. Nah, yang menarik adalah ini nih footstep-nya, Cak. Footstep-nya itu dia memang beda ya. Jadi ada gripnya walaupun ada karet tapi ada gripnya di sini. Jadi additional grip supaya sama nggak meleset bosnya nih, Cak, kalau lagi berkendara. Dan sini ada protektor, semuanya full ini plastik, Kang Mas. Jadi kalau sama nanya ya plastik sekali lagi, termasuk di sini master rem kalipernya dan ya sampai terkoneksi ke atas ya. Jadi ini bagian samping kanannya. Dan kalau kita lihat di sini juga tuh ininya, Kang Mas. Wah, ini sekali lagi ya, ini bukan ini, Cak. Ini bukan metal atau bukan kaleng. Ini plastik tapi tebel banget, gila nih. Plastiknya kayaknya bener plastik pilihan nih yang dari IWB. Dan di dalamnya sini ada kayak dudukannya. Jadi ada dudukan ya di sini nih. Sebentar, kelihatan nggak sampean? Fokusnya agak ngaco nih handphonenya ntar. Jadi sini ada dudukan. Ini kalau ini nih apa plat ya, plat tebel. Ini buat mountingnya di sini. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Dan di sampingnya engine yang sangat khas daripada KTM adalah KTM Racing KTM, dan di sini adalah use only Motorex lubricant. Jadi ini spesial karena KTM selalu menggunakan Motorex. Jadi disarankan oleh pabrikan demikian. Dan ini tulisannya seperti biasa emblem ya, ada ya beginilah, ada apa namanya orange demikian. Tapi kalau sama nanya membandingkan made in Austria, IWB sih tetap lagi tetap milih itu ya, milih itu lagi. Ngaco ini sebentar, ini copot nih, Cak. Tetap milih yang made in India sih sebenarnya, jujur aja, Cak. Karena lebih tahan sih berarti IWB. Lebih tahan dibandingkan dengan yang made in Austria. Dari suhu, dari lingkungan yang macet-macet. Woi, kipasnya ternyata dua, Cak, kiri kanan, lihat nih kipasnya. Ya kan, tuh kelihatan nggak? Nah, jadi ini adalah KTM Adventures yang bisa sampai intip secara detail seperti mana ada, Cak, review sedetail ini ya. Kecuali channel ini ya, ngaco ini channelnya nih, sampai bawahnya diperiksa. Tapi ramah masalah ini justru kita biar tahu ya toh. Nah, ini untuk sasisnya, Kang Mas. Sasisnya itu yang jelas adalah jalinan seperti ini, tapi yang menarik adalah di sini ada mountingnya untuk nyangga engine-nya ke bawah. Jadi ada semacam tambahan tuh, lihat. Nah, kayak gini tuh ya kan. Jadi kelihatannya tuh pasti ini motor kuat ya, untuk ininya kuat, mountingnya ya, mountingnya di sini, kemudian juga mengikat engine-nya juga ada lagi di tengah sini ada lagi, terus di atas juga ada. Di atasnya mana nih? Nggak kelihatan, sini padat banget sih engine-nya, jadi nggak terlalu kelihatan, nggak ada celahnya sama sekali, Mas Bro. Kalau dari depan, Cak, seperti ini, jadi kayak kedoknya tuh kayak kedok topeng apa ya, topeng transformer apa ya, kayak di itu, Pak, yang dimana di Romawi, lihat ininya tuh keren banget ya. Jadi sosoknya memang ciri khasnya cukup kental, Kang Mas, cukup kental. Kita lihat dari atas seperti ini sosoknya tuh ya, perangkat-perangkatnya, dan kalau kita lihat visornya lumayan nggak terlalu tebel juga sih ya, tapi solid. Biasanya kalau produk Jepang ya, pabrikan Jepang tuh menggunakan penlight, Cak, tapi ini nggak ada sama sekali tulisannya. Mungkin ini memang racikan KTM sendiri, mungkin ya, vendornya ibu nggak tahu, tapi yang jelas sih nggak ada tulisannya apa-apa sama sekali. Kalau untuk yang Jepang kan biasanya pakai penlight, visor untuk premium bike-nya itu penlight. Kalau ini nggak ya, ini ya. Terus ada tulisannya intinya gitu, Cak, ibu nggak tahu. Terus kemudian kalau kita perhatikan di bagian lampu senya, Kang Mas, ini kita bedah nih perbedaan material dari Eropa nih, Cak, walaupun sebenarnya racikan India.
Nah ini baru rinder nih, disuplai rinder Cak. Kelihatan nggak sampean? Nah rinder ini kuat ya, rinder pengaturan IWB. Kawasaki Athlete pun pakai rinder dan cukup awet, bahkan awet ya, bukan cukup awet lagi tapi awet. Jadi ini 43 mm yang dikatakan kesampaian semuanya, dan WP Apex Open Cartwright. Terusnya kayak gini nih, Open Cartwright. Bahasa Inggrisnya ngono. Terus ini ada pengikat 2 di sini Cak. Ada mata kucing di sini Kang Mas. Oke. Nah ini dia tulisannya, hanya ada DOM. DOM itu apa? DOT apa? Bukan DOM, ini DOM. Nggak tahu nih maksudnya apa nih. Dan tulisan tubeless sini bawahnya. Di sini nggak ada merek sama sekali. Sekali lagi mungkin disuplai oleh, ya itu tadi dari KTM sendiri mungkin ya Cak ya. Terus ini juga untuk ringnya depan 19. Ini kunci kenapa motornya enak banget untuk menghajar polisi tidur, menghajar jalan rusak kayak itu. Lalu nih radiatornya melengkung ya, kemudian melengkung untuk menangkap angin lebih baik. Nah kayak gini sosoknya. Jadi kalau kita lihat memang dia nggak flat, jadi dia melengkung. Nah unik kan ya desainnya. Biar sampean tahu nih, kita bedah dikit-dikit nih mengenai KTM. Dan kalau kita lihat dari atas, kuncinya Kang Mas, kuncinya masih biasa ya, yang pasti belum menganut mode apapun, belum smart key, belum HSS, atau belum apa namanya, aduh ngomong ke angel mentok, itu immobilizer Cak. Jadi masih kunci biasa. Dan di sini ada slotnya buat ngecas. Udah pernah sih lebih bahas nih ya. Nah jadi gitu sih, plastiknya memang Ibu ngerasa sih kayak susah sih dimasukin. Mirip banget dengan produk-produk Bajaj ya, dimana plastiknya rada-rada kasar gitu, tapi solid gitu. Tapi rada kasar tapi solid, jadi memang menarik sih. Nah di sini ada tulisan KTM, saya bisa lihat di sini. Kelihatan nggak? Waduh, nggak kelihatan Kang Mas. Nih, nah ada KTM-nya tulisannya. Cukup kecil sih tulisannya di sininya tuh. Emblem KTM di gripnya. Dan gripnya juga ada kayak traksinya, benar-benar ngegrip banget gitu. Tangan sampean tuh memegang gini udah nggak akan ngelos ya. Ya terus di sini juga menggunakan sudah pakai knuckle guard plastik, gak ada brandnya ya, dari KTM lah yang jelas. Tapernya KTM punya, dan stang-stangnya juga kita perhatikan ada finishing model Dove dengan jeruk purut modelnya Cak, jeruk purut kayak gitu. Ya jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini gila ini. Dan ntar. Ini kok, ini bahannya apa galvanis ya mungkin ya. Ini benar-benar keras banget loh Cak, tapi bukan plat. Iya ini galvanis kayaknya nih Cak. Kita harus cek dulu deh apakah benar galvanis. Lihat nih, gila keras banget. Nggak ada bunyi ting sama sekali, nggak ada sama sekali. Tapi keras banget, aspal Cak, asli. Jadi ini apakah mungkin bahannya galvanis ya mungkin ya. Menarik ya, ini baru ngupek-ngupek juga nih. Jadi gitu Cak sosoknya. Nah jadi gitu ya sekilas. Dan kalau kita perhatikan di sini ada ribbon ya, ribbon dan kompresornya, compression dan ribbon, compression. Nah jadi sama, tinggal ke kiri kanan aja nih. Jadi kalau mengurangi lebih empuk ya, ke kanan lebih keras, kompresinya hard. Pokoknya gitu deh. Dari sini nih WP ada logonya, dan juga di sini sama. Nah jadi gitu Cak. Yes. Piye? Wis dapat gambaran toh? Dan yang menarik adalah nih, ini ada engine kill, dan juga ada biasa starter biasa, dan sebelah kiri itu untuk setting dan sebagainya. Setting. Dan sini high low beam. Nih ya kan, high low beam. Yes. Ada tulisan object in the mirror closer than appears ini ya. Jadi untuk motor-motor Jepang sih jarang ada tulisan kayak gitu, tapi untuk yang KTM ternyata ada tulisannya. Jadi clear ya toh? Dari sini clear. Nah, jadi gitu Kang Mas. Ini nggak tahu nih, Saman bisa katakan terserah sampean review ala kadarnya, asal jeplak. Tapi yang penting kan sampean tahu secara detail. Ini KTM tulisannya, ada emblemnya. Dan untuk seat covernya dari bahannya itu lentur banget, tapi ada berindil-berindilnya. Bosan nih Cak, tuh lihat. Berindil-berindil Kang Mas tuh. Jadi ngegripnya cakep ya. Sini ada ya sedikit
finishing berbeda. Kalau kita lihat di atas seperti ini. Nah, jadi kelebihan dari KTM. Jadi artinya memang Austria dan Jepang beda. Bukan hanya dari desainnya, bukan hanya dari speknya, tapi komponennya ternyata banyak berbeda. Oke, untuk sampean komen pilih yang mana antara keduanya. Coba sampean share ya, kira sampean seperti apa. Jadi ngono Kang Mas, informasi buat sampean semuanya tentang komparasi iseng-iseng antara, bukan komparasi sebenarnya, bedah komponen ya, KTM Adventure. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat pada waktu, karena ini yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.